Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Anggara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Game Maker 8.0 Pro. Dan tutorial ini akan membahas tentang simple movement dan beberapa penembakan projectile. Ya, langsung kita mulai aja. First yang harus kita buat adalah sprite. Apa itu sprite? Sprite adalah sebuah penggambaran dari sebuah objek. Buat sprite bukan minuman ya, sprite di sini. Edit sprite dan file, create from strip, tank brigade. Saya punya strip train brigade di sini. Tank brigade, remove background check, smooth edges check, dan open. Dan inilah yang kita dapat. Lalu hit OK. Ya, mungkin sedikit adjustment, sedikit pengaturan biar lebih tengah. Oke. Lalu checklist, klik center and OK. Lalu kita buat create an object and kita kasih nama object tank. Mungkin kita kasih nama ini juga sprite tank. Enter. Di sini ada pilihan sprite. Nah, sprite-nya akan digunakan adalah sprite tank tentunya. Dan apa yang terjadi bila objek tidak diberikan sprite and create a room? Objek, kita udah memilih objek tank, tetapi lihat apa yang terjadi. Dia tanda tanya. Sistem tidak bisa mengenali apa itu gambarnya. Ya, apa yang seperti itu. Objek tank, lalu kita kasih sprite-nya sprite tank. Lalu hit OK, dan dia akan berubah menjadi sebuah tank. Wow, bagus bukan? So, ya, oke aja. Objek tank, kita fokus dulu ke objek. Lalu add event, keyboard, left, add event, keyboard, right, add event, keyboard, up, add event, keyboard, down. Apa fungsi dari event ini? Seperti namanya, event adalah kejadian. Jadi kejadian ketika kita memencet tombol left. Left di sini adalah kiri pada anak panah. Dia harus ngapain gitu. Misalnya dia harus mandi ketika kita mencet kiri. Bisa kita bisa melakukan itu. Tahu. Kita suruh dia terbang gitu kalau kita mencet kiri. Ya, seperti itulah. Tapi pada umumnya ketika kita mencet tombol arah kiri, kita menginginkan si objek ini bergerak ke arah kiri. Dan di sini kita menggunakan di sini jump to position, drag and self, and gini. Kita menggunakan sistem koordinat X dan Y. Ini adalah sumbu yang akan kita gunakan. X untuk horizontal dari kiri ke kanan, dan Y untuk vertikal dari atas ke bawah dan sebaliknya. So, karena kita ingin mengarah ke kiri, seperti pelajaran anak SD, bila bilangan negatif berarti dia ke kiri, bilangan positif berarti dia ke kanan. Nah, karena kita ingin bergerak ke kiri, pasanglah nilai negatif 5. Nah, cek relatif, hit OK. Pada up. Nah, di sini up ini kebalikan. Dimana kalau kita SD belajar ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Ya anak-anak kan kata gitu, kata guru teh. Nah, tapi pada Game Maker ke atas itu negatif dan ke bawah itu positif. Ingat itu. So, min 5 pada sumbu Y. Cek relatif, hit OK. Right and jump to position, drag and isikan 5 karena ini right, positif. Ya, X 5 relative, hit OK. Down, drag down, positif 5 relative, hit OK. Bisa diisi value berapapun. Bisa 5, bisa min 5, bisa min 6, 10, 11, tergantung kebutuhan. Misalkan 5 berarti itu ya dia 5 pixel ke kiri. Kalau ya ini 5 pixel ke bawah, 6 pixel ke bawah, seperti itu. Oke, lalu kita udah punya objek di sini room. Kita coba tes. Ini yang kita dapat. Wuhu, kita bisa menggerakkannya, men. Upside down, upside down, upside down. Tapi yang kita dapat sekarang ini kurang begitu memuaskan, men. Kenapa dia si karakter ini tidak membelok gitu? Masa ada tank kayak gini kan, ngeri gitu.
Kalau ke atas ke bawah sih masih mending. Ini gini nih, ngeri kan? Ini tenaga gaib kayaknya. Ya mungkin kita close aja, kita edit lagi. Nah, inilah triknya, dan di sini cukup mudah untuk melakukannya dengan game maker. Dan pergi ke main one, tab main one, lalu sprite transform sprite. Nah, kita bisa ngasih angle. Angel tuh malah angel tuh ini ya, malaikat. Angle. Nah, angle di sini adalah sudut. Misalnya kita pencet left, kita ingin berotasi berapa derajat. Sedangkan 0, karena ini 0, berarti dia rotatingnya 0. 0 itu 0 derajat, dia nggak nggak berputar, nah 0 derajat. Karena kita ingin berputar dia ke kiri, jadi kita harus memasangnya counterclockwise, min 90. Klik OK, lalu up, kita yang tadinya min 90 kita jadiin 0, jadi nggak berotasi. Klik OK, dan kanan, right, and lalu kita bikin 90 derajat karena ingin berputar clockwise. OK, down, kita kasih 180 karena kita ingin memutarnya 180 derajat. Klik OK, dan nilai yang kita dapat. Wah, ternyata saya salah, Bung. Kadang programmer hebat tuh bisa salah ya. Ketika min 90 ada kebalikan dan 90 kebalikan. Nah, kita bisa fix ini. Left, kita hilangkan tanda negatifnya. Oke, dan right, kita tambahkan tanda negatif. Oke. Ya, maaf, tadi kesalahan teknis. Nah, seperti ini. Iya. Kita mendapatkan ini. Ya, jangan mencet 2 kali lah gitu ya. Jadi terlihatnya aneh gitu nih, kayak gini nih, mengerikan gitu. Ya, tapi seperti inilah adanya. Nah, sekarang untuk projectile-nya. Untuk projectile-nya kita bisa bikin new sprite edit, dan lalu kita bikin sprite ya, mungkin 8x8 aja ya. Oke, edit, perbesar, lalu kita bikin lingkaran ya kayak gini aja. Lalu pakai pensil kita tambahin kayak efek-efek 3D gitu, gimana gitu ya, efek 3D gimana gitu. Lalu klik OK. Ya mungkin tidak terlalu terlihat ya, jelek banget. Kita ganti warnanya jadi hijau biar terlihat. Nah, jadi kayak gitu, kayak peluru gitu. Oke, center. Oke. Nah, add event. Oh sorry, kita bikin objek dulu. Objek, kita kasih objek peluru. Oh nggak pakai nggak sih? Oh ya pakai mungkin ya kalau bahasa Indonesia ya. Ini aja, sprite one. Kita ganti SPR peluru. Nah, oke. Ya cukup aja gitu ya. Cukup untuk objek pelurunya. Lalu add event, key press, apa ini? Kita pingin dia mencet apa? Misalnya mencet spasi nih. Lalu create moving, objeknya adalah objek peluru. Relatives dan directionnya kita set dulu 0, dan kecepatannya adalah mungkin 12 ya. Itu oke. Dan kita lihat apa yang terjadi. Das dewa kan, lihat. Wah, nembaknya ke kiri kemana aja, padahal si meriamnya tuh kemana gitu. Ngeri kan? Nah, kalau gini sih pas, kalau dia gini enggak. Nah, sekarang kita akan bermain dengan variabel. Di sini cukup sulit, so mohon perhatiannya. Nah, create, lalu kita bikin sebuah code, lalu kita kasih namanya arah sama dengan 0. Apa artinya ini? Dia mendeklarasikan sebuah variabel. Jika pada SMP mungkin ya, SMP SMA kita belajar variabel adalah pengganti angka. So kita menggantikan angka dengan variabel. Nah, kita kan menggantikan arah ini kita tafsirkan. Misalkan saya beri komen. Oh, salah. Saya beri komen 0
untuk atas, 1 untuk kanan, 2 untuk biasanya komen di atas ya, salah, das, bang. Nah, 0 untuk atas, 1 untuk kanan, 2 untuk bawah, dan 3 untuk kiri. Untuk kiri. Nah, angka-angka ini akan merepresentasikan di mana atas adalah 0, 1 adalah kanan, 2 adalah bawah, 3 untuk kiri. Oke. Nah, press space ini trik yang cukup sulit. Tes variabel. Ya, ikuti dulu angkanya. Jika variabel tadi adalah arah sama dengan 0, create moving object peluru menjadi 90. Variabel arah equal to 1. Kita create moving objectnya tadi 1 kemana? 0. Kita ingat 90 itu ke atas, 0 itu ke kanan, dan 270 itu ke bawah, 180 itu ke kiri. Relatif, oke. Jika arah sama dengan 1. Nah, oke. Kita bahas Ctrl C, duplicate, dan jika 2 dia 12, 270, hmm, 270, 180. Nah, jadi apa? Nah, kita baca satu persatu. Jika arah sama dengan 0, maka buatlah instance objek peluru dengan speed 12 dan direction 90, yang mana itu adalah menunjukkan ke atas. Jika arah sama dengan 1, dia akan membuat peluru pada posisi 0,0 dengan speed 12 dan direction 0. Dan 0 dimana kita tadi tahu adalah kanan. Arah is equal to 2. Jika arah sama dengan 2, buat moving object, buat objek peluru dengan speed 12 dan direction 270. 270 adalah ke bawah. Dan jika arah ya dan seterusnya, dan ini dan direction 180. So, kita tes aja. Jika ada kesalahan bisa kita fix jadinya. Dan kita bisa lihat ternyata tidak berjalan sempurna, Bung. Apa yang salah gerangan? Nah, ini dia. Ternyata kita belum men-set variabelnya untuk left, up, right, down. Nah, ketika kita mencet left, control variable, kita menginginkan variabel arah sama dengan 3. Relatif jangan dicek, leave it like that. And up, bikinlah arah menjadi 0, karena kita tahu tadi adalah 0 untuk atas, 1 untuk kanan, 2 untuk bawah, 3 untuk kiri. Kita harus mengingat ini terus. Left, karena itu kiri, kita menginginkan arah menjadi 3. Dan up, arah menjadi 0. Right, arah equal to menjadi berapa tadi? Ke kanan. Ayo Bapak, ayo. 1. Oke, pintar. Dan set untuk down, variable arah menjadi 2. Oke. So, kita coba lagi, kita tes. Ngek des. Ternyata gagal, Bung. Ini dia. Ada kesalahan lagi. Cek. Bisa kita tadi. Nah, kita cek lagi. Kesalahannya di mana? Di sini tidak keluar peluru. Ketika dia menghadap kiri dia tidak keluar peluru. Ketika menghadap kanan dia keluar peluru. Nah, berarti ada yang salah dengan pemvariabelan. Press space-nya kita lihat. Nah, di sini dia salahnya. Harus ini 3, bukan 1. Siapa sih yang nulis pakai gini? Nah, kita udah mendapat proyektil seperti ini.
Well guys, mungkin segitu tutorial dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Nah itu dia, tutorial Game Maker ini sangat menantang bagi saya. Kenapa? Soalnya menantang saya untuk lebih teliti. Tetapi karena saya tidak begitu teliti dalam hal ini, saya melewatkan banyak hal. Dan itu dituntut menjadi game developer, harus teliti. Dan pada finishing touchnya kita harus membenarkan semuanya sebelum akhirnya game itu dipasarkan. Ya, cukup sekian. Wassalam.